bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Risha Elizabeth Sharifah dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 5. Saat ini saya akan membuat satu video khotbah. Sebelumnya, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada semua anak kebaikan Tuhan, Bapa yang baik. Di sini kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap yang mendengarkan, kalau firman menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Bisa mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan adalah yang terambil dari Mika 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat 4. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan lagi ada padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugumu berhala dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah firman. Baiklah saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca. Dan di sini tema yang saya angkat adalah Raja Damai yang datang dan memulihkan umatnya. Firman Tuhan hari ini atau kitab Mika hari ini berbicara pada masa ketika Israel dan Yehuda sedang mengalami krisis yang besar, penindasan, ketidakadilan, dan ancaman musuh yang mereka alami. Namun di tengah penghakiman, namun di tengah penindasan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, Tuhan menyampaikan sebuah pengharapan. Dalam Mika 5 menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya di dalam setiap keadaan apapun. Ia menjanjikan seorang raja, pemulihan umat, dan pembersihan hidup, agar umat benar-benar bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan 3 poin kepada kita. Poin yang pertama yaitu Tuhan menjanjikan Raja Penyelamat. Allah tidak melihat penderitaan umatnya, tetapi juga menyediakan solusi melalui seorang raja yang istimewa. Seperti yang ada di ayat 1 tadi dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Yang seperti yang kita ketahui adalah Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil, yang tidak terkenal. Tapi dari tempat yang sederhana itulah, dari tempat yang tidak terkenal itulah, Allah membangkitkan seorang pemimpin yang besar. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bekerja berdasarkan ukuran manusia.
manusia. Allah tidak bekerja seberapa terkenalnya dirimu. Allah tidak bekerja, Allah tidak mengendalikan hidupmu seberapa berpangkatnya, seberapa bergelarnya hidupmu, tetapi Allah bekerja pada semua orang yang berharap kepada Dia. Bahkan juga Tuhan sering memakai hal-hal kecil untuk melakukan rencana besarnya. Dan bagaimana? Apa aplikasi yang dapat kita lihat dari itu? Aplikasinya adalah jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jangan pernah meremehkan keadaan kita. Di saat susahmu, di saat patahmu, di saat jatuhmu, Tuhan tetap pegang hidupmu. Tuhan tetap memakai hidup yang sederhana untuk kemuliaannya. Tuhan tidak melihat seberapa mewah kehidupanmu, tetapi Tuhan hanya melihat ketulusan hatimu. Lalu ingin saya sampaikan adalah dari poin yang pertama ini saya juga mengangkat 2 poin, yaitu raja itu datang dari tempat yang sederhana seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Bethlehem adalah kota yang kecil yang sangat tidak terkenal, tetapi Tuhan mengangkat seorang raja yang besar dari kota itu. Dan poin yang kedua yaitu raja itu berasal dari kekekalan dan membawa damai sejati. Seperti ayat 2 B dikatakan, di ayat 2 dikatakan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Raja itu bukan pemimpin yang biasa. Ia berasal dari kekekalan yang sejati dan akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ia membawa damai sejahtera yang sejati. Ia membawa damai sejahtera yang sejati, dikatakan bukan hanya keamanan sementara, tetapi sejati atau bahkan lebih dikenal dengan kekal. Raja atau bahkan Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberikan damai sejahtera yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Poin yang kedua yang bisa saya angkat adalah, yang akan saya sampaikan kepada kita semua adalah ketika Tuhan dapat memulihkan dan ketika Tuhan memakai umatnya. Poin yang kedua yaitu Tuhan memulihkan dan memakai umatnya. Ayat yang ke-5b dikatakan, mereka akan puaskan kita dari usyuk apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Ketika Tuhan masuk ke daerah kita, ketika Tuhan menginjak daerah kita, atau bahkan daerah itu kita umpamakan atau kita katakan sebagai hidup kita, ketika kita benar-benar memberikan Tuhan yang pegang kendali seutuhnya dalam hidup kita, Tuhan yang memakai hidup kita, maka hidup kita benar-benar hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan tadi Tuhan memulihkan patah hatimu, Tuhan memulihkan hatimu, Tuhan memulihkan kekecewaanmu, Tuhan memulihkan setiap dendam yang ada dalam dirimu, dan Tuhan memakai engkau. Mungkin yang dapat kita lihat adalah banyak di sekitar kita yang bisa kita lihat dia terlebih dahulu jatuh bahkan sejatuh-jatuhnya. Seperti saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Saya pernah bertemu kepada satu orang pendeta. Dia adalah seorang pengedar narkoba, bahkan juga dia menyembah berhala, dia sujud kepada dukun-dukun, patung-patung. Tetapi Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan tidak melihat masa lalumu, tetapi Tuhan melihat hatimu dan Tuhan melihat kesungguh-sungguhanmu. Dari kehidupan pendeta itu saya dapat menyimpulkan seberapa buruk pun masa lalu kita, seberapa jelek masa lalu kita, seberapa hina kita di mata manusia, tetapi ketika kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan siap memulihkan hatimu, maka Tuhan siap memulihkan hidupmu dan mengangkat engkau menjadi satu umatnya dan mengangkat engkau menjadi satu umat kesayangannya. Ketika kita benar-benar siap untuk mengikut dan ketika kita benar-benar siap untuk mengasihi Tuhan. Setelah menghadirkan raja, Tuhan juga berbicara tentang umat yang dipulihkan dan dipakainya. Ketika Tuhan memberikan seorang raja kepada kita,
Dan Tuhan bukan sampai di situ, tapi dia juga kembali berbicara tentang bagaimana pemulihan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang ingin saya sampaikan dari poin ini itu adalah ketika sisa umat Israel digambarkan sebagai embun dari Tuhan. Embun turun dengan sangat lembut. Embun turun tidak terlihat, tetapi dia memberi kehidupan. Embun datang tidak berisik, tetapi dia bermanfaat. Dia memberikan kehidupan. Embun tidak bergantung pada usaha manusia, melainkan langsung dari Tuhan. Demikianlah kehidupan kita. Jika kita benar-benar bergantung kepada manusia, untuk apa? Firman Tuhan juga mengatakan, manusia itu hanyalah debu tanah. Dengan apa dia dapat diharapkan? Enggak ada. Untuk apa kita terlalu bergantung kepada manusia? Tapi kita harus belajar dari embun bahwa dia tidak bergantung kepada usaha manusia, tetapi dia tetap berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Bahkan juga dikatakan umat Tuhan menjadi kuat untuk menghadapi musuh. Selain embun yang lembut, Tuhan juga digambarkan sebagai singa. Ini menggambarkan bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh yang akan kita temukan di dalam dunia selama kita hidup. Tuhan memampukan umatnya untuk berdiri teguh dan menang atas tantangan hidup yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan tantangan kepadamu. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepadamu melebihi dari batas kemampuanmu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan dan Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan akan memampukan kamu di setiap pencobaan yang ada dalam hidupmu. Ketika kamu merasa patah, ketika kamu merasa aku tidak mampu, ketika kamu merasa semuanya selesai, tetapi selagi Tuhan yang masih memegang, kau akan tetap bertahan karena Tuhan tidak pernah memberi pencobaan melebihi batas kemampuan dari umatnya. Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir yang dapat saya sampaikan kepada kita adalah Tuhan membersihkan umatnya dari ketergantungan yang salah. Tuhan membersihkan kita, Tuhan memulihkan kita dengan sebuah pemulihan sejati. Bukan hanya soal berkat, tetapi juga soal pembersihan hidup. Bukan hanya soal seberapa dipeliharanya kamu, tetapi tentang bagaimana hidupmu dapat dipulihkan. Dan sini saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan menyingkirkan sandaran manusia. Di ayat yang ke-10 dan ayat 11 dikatakan, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Yang Tuhan mau, yang ingin Tuhan sampaikan dari ayat ini adalah bagaimana kita menghilangkan setiap kebiasaan buruk kita, bagaimana kita dapat melenyapkan alat-alat sihir itu diumpamakan sebagai dosa-dosa kita, dan tukang-tukang peramal tidak ada lagi padamu. Itu diumpamakan bagaimana seberapa seringnya kita terlalu bergantung pada manusia, sehingga Tuhan mau kita menghilangkan itu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan manusia dalam hidup kita, kita tetap membutuhkan manusia, tapi Tuhan adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Kuda dan kereta melambangkan kekuatan militer. Tuhan ingin umatnya tidak tergantung pada kekuatan duniawi. Tuhan rindu dan Tuhan ingin kita lebih mengandalkan Dia daripada harta. Tuhan ingin kita lebih mengandalkan Dia daripada jabatan. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia lebih dari bagaimana kita mengandalkan manusia dan bagaimana kita bergantung kepada kemampuan diri kita sendiri. Lalu juga Tuhan menghancurkan berhala dan praktik yang memisahkan. Tuhan kita adalah Allah yang bercemburu. Dia tidak suka ketika umatnya menyembah berhala. Dia tidak suka ketika umatnya berdua hati. Firman Tuhan berkata, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu juga yang mau
Tuhan sampaikan, segala bentuk sihir, segala patung penyembahan palsu itu harus disingkirkan dari kehidupanmu jika kamu benar-benar ingin dipulihkan. Dan Tuhan hanya mau hati yang murni, Tuhan hanya mau hati yang kudus, Tuhan hanya mau hati yang tulus, yang benar-benar mau menyampaikan hidup kepada Tuhan. Kita perlu memeriksa hidup kita. Apakah ada berhala bukan hanya sebagai patung, tetapi berhala yang ada dalam kita, uang, ego, kenyamanan kita dengan dosa. Tuhan mau kita memeriksa hidup kita. Tuhan mau melihat bagaimana kita bisa lepas dari itu semua. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu bahwa melalui firman Tuhan, melalui Mika hari ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan akan menghadirkan Raja Damai dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, umat-umatnya yang percaya. Dan yang kedua, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau memakai setiap umatnya menjadi berkat dan menjadi alat-alat Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan. Dimanapun kamu berada, beritakanlah firman Tuhan. Dan yang terakhir, dari firman hari ini, Tuhan mau kita datang menjadi orang yang bersih, orang yang kudus, orang yang meninggalkan setiap dosa, orang yang meninggalkan kenyamanan, orang yang meninggalkan ego kita masing-masing. Dan tujuan hidup kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita hidup di bawah pemerintahan Raja Damai itu. Kita hidup melalui pemulihan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita hidup melalui pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hingga kita membiarkan, kita memperbolehkan Tuhan membentuk hidup kita menjadi hidup yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan.